Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi yang di rumah. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini karena Allah kita, Allah yang luar biasa. Dia yang telah mengizinkan kita, Dia yang telah memelihara kita, sehingga pada pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana ada. Baik kita yang berada di tempat ini, di rumah Tuhan, maupun Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan yang berada di rumah masing-masing, yang juga menyiapkan kehidupan mereka untuk bersekutu kepada Tuhan pada pagi hari ini. Bahwa begitu besar, begitu ajaib karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari sejenak kita mengambil waktu untuk bersaat teduh kepada Tuhan. Mari kita membawa kehidupan kita kepada Tuhan. Hati kita, pikiran kita, seluruh keberadaan kita, biarlah disucikan, dikuduskan oleh Tuhan. Sehingga pagi hari ini dalam penyembahan kita, kita boleh layak dan berkenan untuk menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Saya persilakan Bapak Ibu jemaat Tuhan untuk berdiri. Kita mengagungkan Tuhan, kita memuji Dia. Besar dan ajaiblah karya-Mu, sebab hanya Dia Allah, sebab hanya Dia Tuhan yang luar biasa, yang karyanya dalam kehidupan kita tidak pernah berakhir, bahkan pemeliharaannya sungguh sempurna. Besar dan ajaib karya-Mu Tuhan. Ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Besar dan ajaiblah, besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu.
kami sungguh bersorak-sorak. Sebab kebaikan-kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, senantiasa Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Baik dalam kehidupan pribadi kami, dalam tiap kehidupan rumah tangga jemaat Tuhan. Terima kasih bahwa penggembalaan Tuhan ada bagi kami sepanjang 1 minggu telah berlalu. Terima kasih Tuhan, dan kami bersyukur pada pagi hari ini jika perkenanan Tuhan mengizinkan kami untuk boleh berada dalam persekutuan kami Tuhan. Kendati pun kami berada di tempat yang berbeda, tetapi kami percaya tujuan kami adalah tujuan yang sama, bahwa kami hendak memuji memuliakan nama Tuhan, dan kami rindu Tuhan, lawatan Tuhan ada bagi kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami datang bawa, kami datang serahkan ibadah penyembahan kami pada pagi hari ini. Dari awal sampai selesainya, kiranya jadi di dalam nama Allah Bapa, pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Jadi di dalam nama Yesus Kristus, ialah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Dan kiranya jadi di dalam pimpinan serta pertolongan daripada Roh Kudus. Turunlah atas kamu sekalian damai sejahtera Allah di dalam penyembahan ini. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Kita terus mengagungkan Tuhan, memuji Tuhan. Dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 157, Haleluya, puji Tuhan. Nyanyian Kemenangan Iman 157, Haleluya, puji Tuhan. Pujian hormat pada anak Allah, bagi selamat sempurna dalam darahnya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, gemar. Haleluya, puji Tuhan. Kasih-Nya besar. Hai ucap sekarang. Hai ucap sekarang dengan bernyanyian, terima kasih dan syukur kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, gemar. Haleluya, puji Tuhan. Kasih-Nya besar. Segala sale yang membuka hati, segala sale yang membuka hati, oleh karena imannya terima Roh Suci. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, gemar. Haleluya, puji Tuhan. Kasih-Nya besar. Kembali saya persilakan Bapak Ibu untuk berdiri. Kita akan bersorak kepada Tuhan. Kita akan memuji Tuhan. Sebab Dia satu-satunya sobat kita. Sebab Dia satu-satunya sahabat kita. Ada satu sobatku yang setia, yang tidak pernah meninggalkanku. Ialah Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Mari kita pakai tangan dan mulut kita untuk bersorak kepada Tuhan. Bapak Ibu yang di rumah juga, mari kita bersorak kepada Tuhan. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Sekali lagi, ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia,
tetap berdiri Bapak Ibu. Bersama-sama kita akan mengikrarkan pengakuan iman Gereja Kibait. Kita mulai. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma jadi manusia sejati, mati, hidup kembali, dan naik ke surga, adalah Juru Selamat, Pengudus, Tabib Semawi, Imam Besar, dan Raja atas segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada sorga dan neraka, serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Mempersiapkan kehidupan kita untuk dilawat oleh kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan yang akan senantiasa menuntun tiap perjalanan kehidupan kita. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian, dengan sayap-Mu. Kuat roh dan jiwaku, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Sebab tangan-Mu Tuhan, Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah.
Ini pernyataan kami bersama. Pertolongan kami hanya dari Tuhan. Kekuatan kami hanya dari Tuhan. Karena itu Tuhan, di tempat ini kami bersehati untuk menyerahkan kehidupan kami. Tiap umat-Mu di rumah masing-masing bersekutu dan bersehati juga melakukan hal yang sama. Menyerahkan kehidupan kami hanya kepadamu. Engkau pertolongan kami. Engkau kekuatan kami. Engkau jawaban untuk tiap kesesakan yang kami alami dan kami rasakan di sepanjang kehidupan kami. Termasuk di hari-hari ini ketika kami diperhadapkan dengan tantangan dan kesulitan, virus, penyakit, situasi pekerjaan yang tidak menentu, bahkan kemungkinan buruk yang bisa saja terjadi, pemutusan hubungan kerja. Tuhan, kami hanya berharap, hanya bersandar kepada Tuhan. Terus mau belajar mengandalkan Tuhan di tiap masa-masa dan saat-saat sulit kami, termasuk masa sekarang ini. Tuhan, hari ini kami mau belajar memberikan diri kami. Tuntun kami Tuhan, sesuai dengan arahan firman-Mu sehingga kami Engkau bawa pada dimensi pengertian yang berkenan. Kami Engkau tuntun pada titik pemahaman yang berkenan di mata Tuhan. Dan lebih dari semuanya Engkau akan mampukan kami untuk dapat menghidupi tiap kebenaran di dalam kehidupan kami bersama. Ini doa kami Tuhan. Hamba-Mu dalam keterbatasan, umat-Mu dalam perkenanan-Mu, mari Engkau berkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Yang di rumah juga silakan duduk. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya mengajak kita bersama melihat bagian firman Tuhan pada hari ini dari kitab Mazmur 22 untuk ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Nas yang kedua adalah Mazmur nomor 107 ayat 19 sampai 20. Yang pertama tadi Mazmur 22 untuk ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Lalu nas kita yang kedua Mazmur nomor 107 ayat 19 sampai 20. Mazmur 22 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Saya baca bagi kita sekalian, firman Tuhan berbunyi demikian. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa di kala fajar. Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab aku. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Amin. Nas yang kedua dari Mazmur nomor 107. Ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Firman Tuhan berbunyi demikian. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka.
dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Diluputkannya mereka dari liang kubur. Amin. Sampai sedemikian jauh pembacaan kita pada hari ini. Satu topik renungan penting yang akan menjadi konsentrasi pembahasan kita pada saat ini, yakni keselamatan di dalam kesesakan. Jadi sebutlah hari ini, di masa-masa sekarang ini, dalam 2-3 minggu kita berada dalam kesulitan. Dan ternyata masih belum berakhir, masih berlangsung sampai pada hari ini. Dan kita masih menerima himbauan bahwa kita masih harus mengatur jarak fisik kita satu dengan yang lainnya karena kesulitan ancaman virus corona yang kita alami. Dan pemerintah punya kebijakan-kebijakan strategis mengantisipasi situasi ini. Sampai kepada mengatur kebijakan berkaitan dengan keuangan negara. Sampai kepada mengatur strategi penyiapan fasilitas kesehatan rumah sakit dan semua alat penunjang. Dan coba bayangkan, dalam perencanaan itu dilakukan prediksi dan sebuah rekayasa bahwa ini sesuatu yang berlangsung beberapa bulan. Bahkan dari segi keuangan, pemerintah mengatur kebijakan 1 tahun antisipasi. Ketika selesai corona akan berlanjut dengan krisis ekonomi. Dan akan berimbas pada kekuatan ekonomi masyarakat. Coba bayangkan. Dalam situasi ini sesuatu yang semua orang menyadari dan harus menyadari. Ini sesuatu yang serius, sesuatu yang sangat serius. Itu sebabnya kalau kita banyak terima broadcast, banyak terima pesan, kiriman dan banyak informasi. Bukan hanya sekedar Cina, tapi negara besar, coba bayangkan. Seperti Italia, Amerika. Kemudian mereka berbalik mencari Tuhan dalam kesesakan ini. Mereka berbalik untuk mencari Tuhan dalam masa-masa sulit ketika mereka diperhadapkan dengan bayang-bayang maut. Ketakutan yang menghantui mereka. Bukan 100, bukan 1000, puluhan ribu telah menjadi korban. Dan bukan hanya sekedar 1, 10 atau berapa begitu. Tapi ratusan yang korban dalam kurun waktu 1 hari, di setiap hari mereka ngalamin fakta, ada data penting yang pemerintah keluarkan. Bahwa ratusan orang meninggal karena dampak virus ini. Jadi itulah sebabnya hari ini kita harus beribadah terpisah-pisah. Kita harus mengatur jarak seperti ini. Ini sesuatu yang tidak menyenangkan. Sesuatu yang kita rasa. Kita biasanya salaman. Kita biasanya cipika-cipiki. Tapi apa yang terjadi? Karena kebiasaan itu ternyata itu menjadi pemicu penularan dan penyebaran virus ini. Akhirnya kita atur jarak. Dan tidak kurang di luar sana, masyarakat ketika keluar berinteraksi, jalan begitu, selalu dengan prasangka, jangan-jangan dia kena virus, jangan-jangan dia kena virus. Akhirnya kita jarak, virus, kita terjarak, jangan sampai kemudian ya kita dekat dengan kemungkinan penularan seperti itu. Bapak Ibu sekalian, dalam saat yang bersamaan,
kita berada dalam masa-masa Prapaskah. Minggu depan Jumat Agung dan kita berada pada Paskah. Karena itu saya terpanggil untuk mengajak kita melihat ayat ini. Terpanggil melihat perikop ini yang berbicara tentang kesulitan pemazmur ketika dia menjalani masa-masa kehidupannya. Bahkan judul dari perikop kita di pasal yang ke-22 itu bercerita tentang rusa dikala fajar. Ya, mungkin kita belum pernah melakukan pengamatan seperti apa rusa ketika fajar menyingsing, seperti apa perilaku rusa ketika pagi mulai datang, seperti apa rusa ketika hari cerah kemudian dimulai begitu. Tapi satu pendekatan yang mungkin bisa kita lakukan, rusakan terlalu jauh di hutan sana, kita tidak lihat seperti apa mereka. Tapi kebanyakan binatang seperti itu, ya memang agak berbeda sedikit dengan manusia. Manusia kan dibangunin, malah kemudian makin tarik selimutnya. Sudah pagi, iya tarik selimutnya. Sudah pagi, iya kenapa? Aduh masih pengen tidur, ngantuk. Gitu. Tapi mereka beda. Ayam sebelum turun sudah berkokok. Apalagi ketika dia turun, membabak tongannya. Membabak, apa sih bahasa Torajanya, bahasa Indonesianya membabak? Mengepakkan sayapnya begitu. Mengepakkan sayapnya saking girangnya, saking bergembiranya. Itu ekspresi yang ada pada setiap binatang, ada pada setiap hewan. Bahwa mereka dalam suasana bergembira, antusias yang luar biasa menyambut hari-hari kehidupan mereka. Tapi justru malang situasi yang dibicarakan pada ayat ini. Sampai kepada berada pada satu suasana hati. Ia berteriak kepada Tuhan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini pun menjadi kutipan ayat yang diucapkan Yesus ketika ia tergantung di atas kayu salib. Ketika ia mengalami derita yang berat. Ketika ia ngalamin beban yang berat. Ketika dia ngerasain luka, sayatan, tetesan darah yang mulai keluar dari tubuhnya. Sampai kepada ia menjelang menghembuskan nafasnya. Ia teriak kepada Tuhan di atas kayu salib. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam tetapi tidak juga aku merasa tenang. Kesesakan yang dialami pemazmur, kesesakan yang dirasakan pemazmur, ia ngalamin kesakitan. Lalu kemudian ia merasa seorang diri, tak ada yang menemani, ditinggalkan pergi oleh orang-orang yang harusnya ada menemani, memberikan support, memberikan penghiburan, memberikan dukungan. Tapi kemudian ia ngerasa seorang diri. Kalau ada pemberitaan kemarin, ya ada video ya. Teman-teman di Sulawesi berontak. Mereka di karantina. Tapi tak kuat di dua peristiwa, di dua tempat. Ada yang satu di tenda, ada yang satu di ruang rumah sakit. Mereka diisolasi. Mereka tidak kuat menjalani masa-masa kesendirian seperti itu. Mereka tidak kuat mengalami masa-masa kumore mo kela. Itu more, itu batu bukan karena yang tadi ya, bukan. Iya, itu hanya variasi saja. Saya suka istilahnya, Pak. Mereka tidak kuat berada dalam situasi seperti itu. Berada dalam kesendirian tengah mereka diperhadapkan dengan bayang kematian yang begitu kuat.
Nampak jelas di mata mereka. Siapa yang tidak stres coba? Kalau seandainya berakhir seperti ribuan orang yang tadi meninggal ketika dalam masa-masa perawatan, ketika dalam masa-masa isolasi begitu. Mereka dipisahkan dari keluarga mereka, mereka dipisahkan dari orang-orang terbaik di kehidupan mereka. Ternyata ketika mereka dijemput dan dipisahkan, itu menjadi saat terakhir mereka berjumpa, itu menjadi saat terakhir mereka bersama, itu menjadi saat terakhir, pemandangan terakhir mereka melihat orang-orang terbaik di kehidupan mereka. Lalu hanya hitungan hari mereka berada dalam isolasi dan kemudian lewat, habis, meninggal. Coba bayangkan siapa yang tidak sulit ketika berada dalam kesendirian, tatkala ada kesulitan, kesesakan dan beban yang berat yang kita alami. Pemazmur ngalamin kesakitan dan berseru minta tolong, tetapi seolah tak ada yang mendengar. Ada juga yang mendengar, yang merasa bahwa Tuhan mendengar tapi berada jauh di sana. Ya memang ini sesuatu yang justru lebih menyakitkan. Masih lebih mending kita sakit, kita teriak, kita ngeluh, kita merasa nggak kuat gitu. Kita minta tolong lalu tidak ada orang yang bantu karena memang tidak ada orang. Masih lebih mending seperti itu. Logika kita masih bisa memahami, udahlah. Apa boleh buat saya nggak bisa ngapa-ngapain lagi? Saya teriak nggak ada orang yang bisa bantu, nggak apa-apa gitu. Apa boleh buat saya harus mempersiapkan diri saya untuk akhir perjalanan kehidupan saya. Jadi coba bayangkan ketika kita tahu ada orang, walaupun mereka jauh tapi kita pastikan mereka mendengar. Hanya mereka seolah-olah tidak mau mendengar dan enggan mengambil keputusan untuk mendekati kita dan memberikan pertolongan. Itu yang jauh lebih sakit. Jauh lebih sakit. Itu yang dialami Yesus ketika ia tergantung di atas kayu salib. Dia tahu Bapaknya melihat. Dia tahu Bapaknya mendengar. Dia tahu Bapaknya bisa turun untuk datang menolongnya. Tapi itu harus dijalani dalam kesendirian untuk tergantung di atas kayu salib di sana. Jauh lebih sakit lagi ketika ada orang-orang yang selama 3,5 tahun bersama dengan dia dalam perjalanan. Makan, minum, berjalan, duduk bersama-sama. Selalu bersama-sama. Murid-muridnya, pengikutnya. Tapi ternyata tak satu orang pun menampakkan dirinya ketika ia tergantung di atas kayu salib. Itulah sebabnya ia teriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tapi ada hal yang luar biasa. Ada penghiburan yang luar biasa. Ada hal menarik yang dibicarakan pada Mazmur nomor 107 tadi. Pada ayatnya yang ke-19 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Perhatikan. Ayat ini bicara ketika mereka dalam kesesakan, ketika mereka berseru dalam kesesakan, diselamatkannya mereka dalam kecemasan itu. Lalu yang lain ayat yang ke-20 bicara bahwa disampaikannya firman, disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Pertanyaannya, mereka di sana yang berseru siapa? Mereka yang dibicarakan pada Mazmur nomor 107 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20 itu siapa? Kalau Bapak Ibu pernah dengar bahwa Mazmur itu adalah sebuah lagu, kitab lagu itu betul, Zabur. Dan khusus untuk pasal yang ke-107 ini, kalau Bapak Ibu mengamati mulai dari ayat yang pertama sampai penghabisan perikop itu akan ketemu. Terbagi dari 4 alinea. Terbagi dari 4 bait kalau itu lagu. Bait pertama berbicara tentang orang yang tengah mengembara di padang belantara.
yang ngalamin kesengsaraan, yang ngalamin kesulitan, yang mengalami beban-beban yang berat di dalam pengembaraannya di padang belantara itu. Bait yang kedua berbicara tentang orang yang duduk dalam gelap dan kelam serta terpenjara. Ada yang merasa bahwa 14 hari yang telah kita lewati itu sebagai penjara? Ada. Ada yang ngalamin terpenjara selama 14 hari? Enggak Pak, karena saya masih bisa keluar dari rumah. Ya sesekali lah. Puji Tuhan kita masih sesekali bisa keluar. Walaupun lebih banyak kita harus menjaga diri kita, jaga jarak kita, jaga aktivitas kita. Ya memang tak dihindari, teman-teman yang bekerja tetap bekerja. Yang beraktivitas di luar sana demi tanggung jawab sebuah tanggung jawab menghidupi anggota keluarga demi sesuap nasi dan sekarung berliannya. Kita harus pergi bekerja. Apa boleh buat? Tapi ayat ini bicara tentang orang yang duduk dalam gelap, berada dalam kekelaman kehidupan. Ibarat orang yang dipenjara. Dalam kesesakan seperti itu, mereka berseru kepada Tuhan. Dan yang dibicarakan pada bait yang ketiga, orang yang sakit. Ada di antara kita yang sakit, ya. Ada sejumlah yang sakit, tapi bukan corona. Di luar sana, ada sejumlah yang terinfeksi. Bahkan ribuan yang telah meninggal. Terlalu banyak korban, mereka sakit. Orang-orang yang sakit kemudian berseru kepada Tuhan. Dan yang keempat bicara tentang orang yang mengarungi laut dengan kapal. Oh ini kok pas banget dengan situasi kita ya. Di sini ada pelaut, ya. Di sini ada orang sakit. Di sini ada orang yang merasa seolah-olah terpenjara. Di sini ada yang seolah-olah mengembara tanpa ujung begitu. Ada yang mengembara. Mengembara mencari jodoh. Mengembara mencari apalah begitu. Ya mungkin mirip dengan situasi kita. Sangat relevan dengan kondisi kita. Dalam situasi kesesakan seperti ini, pemazmur menggambarkan mereka berseru kepada Tuhan, mereka teriak kepada Tuhan, tetapi hal yang luar biasa bahwa di sana Tuhan ada untuk selamatkan mereka dari kecemasan yang mereka alami. Dan tegas sekali ayat yang ke-25 pada Mazmur nomor 107, mari perhatikan ayat yang ke-25. Ia bilang begini, sebab ia tak memandang hina ataupun merasa jijik atas kesengsaraan orang-orang tertindas. Dan ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Ia mendengarkan ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Coba bayangkan, itu hal yang luar biasa. Tuhan kemudian tidak enggan menolong kita. Dia tidak jijik atas kesengsaraan yang kita alami. Dan dia tidak menyembunyikan wajahnya kepada kita. Ia mendengarkan kita ketika kita berteriak minta tolong kepadanya. Dan Tuhan ada untuk hadir memberikan kepada kita penyelamatan terlepas dari kecemasan-kecemasan yang kita alami dan kita rasakan di sepanjang keseharian dan kehidupan kita. Mari, meskipun kesesakan corona belum selesai, tapi kita percaya ketika kita berseru, Ia mendengar. Ketika kita berteriak, Ia mendengar. Ketika kita datang kepadanya, Ia memberikan keselamatan. Ketika kita datang meminta pertolongan, Ia datang untuk memberikan kepada kita penyelamatan. Ia Tuhan yang siap untuk senantiasa selalu ada, menolong kita bersama. Hal menarik, ketika Tuhan menyelamatkan kita, pertanyaannya, apa yang Dia lakukan? Bagaimana proses itu berlangsung ketika Ia datang menyelamatkan kita? Perhatikan pada ayat yang ke-20. Dari nomor 107 tadi. Mazmur nomor 107 ayat yang ke-20. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Diluputkan
membangkitkannya mereka dari liang kubur. Hal penting pertama yang perlu kita catat ketika Tuhan datang menyelamatkan umatnya. Ini yang dia lakukan. Dia lakukan sebuah pendekatan berseru menawarkan penyelamatan kepada umatnya. Alkitab bicara dari sejak zaman dahulu nabi-nabi telah menyampaikan firman Tuhan. Nabi-nabi telah menyampaikan firman Allah. Menawarkan keselamatan kepada setiap umat manusia. Tetapi apa responnya? Ternyata tidak semua orang merespon positif untuk memberikan diri menyambut penyelamatan yang Tuhan beri kepada mereka. Di minggu-minggu kemarin beredar kabar ketika beredar sebuah analogi ya, contoh. Ketika orang masih berdebat antara harus bergereja di gedung gereja atau bergereja di rumah begitu. Harus tetap keluar beraktivitas normal atau tidak, mengurung diri di rumah. Ada klaim bahwa yang bergereja di rumah adalah orang-orang yang tidak punya iman. Orang-orang yang tetap di dalam gereja, bergereja orang-orang yang imannya luar biasa. Mereka tidak takut kepada ancaman kematian, ancaman dan bahaya maut. Sampai ada klaim begitu. Coba bayangkan. Akhirnya perdebatan itu hilang dengan sendirinya. Karena masing-masing telah sadar bahwa ini sesuatu yang sangat serius. Sangat serius. Lalu kemudian beredarlah analogi ya, pengandaian. Ibarat seorang nenek katanya, yang ketika banjir datang, berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong, berikan kepada saya pertolongan, selamatkan saya dari musibah ini begitu. Ya datanglah penolong, datanglah satgas, datanglah ya sejumlah orang yang datang memberikan bantuan penyelamatan begitu. Ya karena dia merasa harus Tuhan yang turun. Bukan dengan cara begitu, dia bilang ya saya tunggu Tuhan, saya tunggu yang lain, saya tunggu cara yang lain gitu. Sampai kepada akhirnya dia tidak bisa bertahan, dia mati dalam kondisi begitu, dia naik ke surga. Dia tanya ke Tuhan, Tuhan kenapa Tuhan tidak datang tolong saya? Bukankah saya sudah teriak kepada Tuhan, saya sudah menyerahkan kehidupan saya kepada Tuhan, saya orang yang setia kepada Tuhan, kenapa Tuhan tidak tolong? Tuhan bilang apa? Saya sudah datang tolong, saya kirim tim penyelamat, saya kirim tim SAR, saya kirim satgas, saya kirim tetangga-tetanggamu untuk tolong. Tapi kamu enggak gubris itu. Kamu enggak ngeh. Kamu enggak memberikan diri. Kan persoalannya di sana. Tuhan sudah himbau dari awal. Tuhan sudah sampaikan dari awal. Seruan penyelamatan itu ada, Tuhan tawarkan kepada manusia. Persoalannya adalah manusia tidak cukup peka untuk memberikan hidupnya. Percaya kepada Tuhan. Sampai kepada Yesus harus tergantung di atas kayu salib. Itu pun menjadi tawaran yang bagi dunia tidak bisa melihat kebenaran itu. Hanya sebagian segelintir orang saja yang menaruh iman kepada penyelamatan salib yang adalah karya kasih Tuhan bagi dunia ini. Yakni kita yang berkumpul di tempat ini. Yakni kita yang ada di rumah, yang setia beribadah di sana. Hanya kita yang memberikan respon positif kepada berita, firman, karya penyelamatan yang Nabi telah sampaikan, yang anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan telah beritakan kepada kita. Ketika Tuhan ingin menyelamatkan, Ia datang untuk memberikan penyembuhan. Ia datang untuk membebat. Ia datang untuk membalut luka-luka kita. Ia datang untuk memulihkan segala pedih, perih, dan sakit yang kita alami di sekujur tubuh kita. Dan hal yang luar biasa, ketika Ia datang untuk memberikan kesembuhan kepada kita, Ia harus terluka demi penyelamatan kita. Saya ajak kita untuk melihat satu ayat indah dari Yesaya 53 ayat yang kelima. Yesaya 53 ayat yang kelima.
Yang di rumah, buka Alkitabnya dan kita akan baca sama-sama. Yang di sini juga mari buka Alkitabnya dan kita baca sama-sama. Firman Tuhan 2, 3. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ayat ini bicara, dia tertikam karena pemberontakan kita. Dia diremukkan karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Hanya untuk menyembuhkan kita dia harus terluka. Oleh bilur-bilur, oleh luka-luka pada tubuh, oleh sayatan, sobekan daging yang menganga pada tubuhnya. Dia harus membayar harga semahal itu, coba bayangkan. Dia harus tertikam hanya karena pemberontakan bodoh yang telah kita lakukan. Pemberontakan yang kekanak-kanakan yang telah kita lakukan. Kita memberontak terhadap ketentuan-ketentuan Tuhan. Kita memberontak terhadap arahan, tuntunan, dan petunjuk Tuhan bagi kita. Kita nggak mau dengan rela hati ikut. Kita nggak mau dengan rela hati taat. Kita nggak mau. Akhirnya kita menempuh jalan kita masing-masing. Kita menempuh jalan kita sendiri-sendiri. Demi menebus kita dari kejahatan-kejahatan kita. Ia harus memberikan dirinya diremukkan. Ganjaran yang seharusnya ditimpakan bagi kita. Tapi karena dia mau menyelamatkan kita, kemudian ditimpakan bagi kita. Itu yang disebut dengan substitusi. Ketika saya SMP, saya belajar istilah substitusi. Bahwa waktu itu konteksnya pelajaran, ya nasi bisa diganti dengan makanan lain. Dengan poin yang sama bahwa ya kita mendapatkan karbohidrat. Substitusi. Kita yang harusnya duduk di kursi pesakitan mendapatkan vonis atas kejahatan kita. Vonis atas kesalahan kita. Tetapi bukan kita lagi yang duduk di sana. Tapi dia yang ganti kita. Dia yang menyuruh kita menyingkir. Dan dia ada di sana untuk menerima hukuman atas segala kejahatan-kejahatan kita. Dan hal menarik, oleh bilur-bilurnya, oleh luka-lukanya, kemudian luka kita menjadi sembuh. Itu harga yang mahal, Bu. Pak, itu harga yang mahal. Pasca bicara tentang penyaliban dan itu harga yang mahal. Pasca bicara tentang darah dan itu harga yang mahal. Pasca bicara tentang tubuhnya yang terkoyak dan sobek, itu harga yang mahal. Dan dia bayarkan harga yang mahal hanya untuk penyelamatan kita. Walaupun kita tidak bisa menikmati dan merayakan Paskah seperti tahun yang lalu. Tapi harapan saya, mari jangan sampai kemudian kita kehilangan pemaknaan. Kita kehilangan kesempatan merenungkan kasih Tuhan yang telah menyembuhkan kita. Kita kehilangan kesempatan merenungkan kebaikan Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Kita kehilangan kesempatan untuk datang mencari Tuhan. Bersyukur karena Ia telah selamatkan kita. Mari, Paskah ini. Meskipun barangkali kita harus melakukannya dengan jarak yang terpisah. Masing-masing di rumah kita masing-masing. Mari. Kita jangan sampai melewatkan perenungan saat membayangkan kebaikan Tuhan dengan harga yang mahal yang telah Ia bayarkan untuk menebus kita. Yang telah Ia selamatkan. Tapi saya mau kasih tahu kepada kita. Ada fakta yang serius di balik harga mahal yang telah Yesus terima. Di balik harga mahal yang harus Ia tanggung demi penyelamatan kita. Ternyata Petrus menyangkali dia sebagai teman. Petrus menyangkali dia sebagai guru. Petrus menyangkali dia sebagai sahabat.
Ketika Petrus mendapat tuduhan, bukankah kamu orang yang bersama-sama dengan dia? Dia bilang apa? Saya tidak mengenal dia. Saya bukan kawanan mereka, bukan. Coba bayangkan, sakit enggak? Itu pengkhianatan, peristiwa yang sangat menyakitkan. Ada yang pernah merasakan dikhianati oleh orang yang kita cinta, kita sayang? Ada? Oh, takut. Takut ngaku. Nanti sampai rumah ada sesi kedua. Oh, ternyata kamu menyembunyikan selama ini masa lalu kamu dengan saya. Oh, ternyata siapa yang pernah menyakiti kamu? Oh, ternyata saya mendapatkan wanita laki-laki yang pernah disakiti oleh pacarnya di masa lalu. Alah. Bu, Pak, semua orang punya masa lalu, bukan hanya pasangan kita saja. Mari, ketika kita ambil komitmen menikah dengan siapa begitu, kita menikah dengan masa lalunya juga. Siapapun mereka punya masa lalu. Siapapun kita punya masa lalu. Mereka terima kita dengan masa lalu kita terima mereka dengan masa lalunya. Persoalannya adalah bukan masa lalunya, tapi yang dialami oleh Yesus saat sekarang ketika ia tergantung di atas kayu salib. Muridnya meninggalkannya. Petrus menyangkal dirinya. Coba bayangkan. Ada satu orang yang tersisa di sana? Enggak. Ada satu orang yang menampakkan diri di sana? Enggak. Ada satu orang yang memberikan dirinya, memberikan pembelaan? Enggak ada. Tidak ada satu orang pun yang memberikan dirinya, memberikan pembelaan kepada Yesus dalam masa-masa kesulitannya. Tetapi ia harus menjalaninya, tetap menjalaninya demi sebuah misi penyelamatan. Menebus dan menyembuhkan kita. Mungkin kita hanya biasa melihatnya sebagai sebuah peristiwa di masa lalu. Oh iya, itu cerita ketika saya sekolah minggu, Pak Pendeta. Petrus nyangkalin, murid-murid ninggalin. Iya, saya hafal cerita itu. Injil menceritakan itu, Pak Pendeta. Tapi adakah di antara kita pernah memikirkan kehidupan yang kita jalani? Mungkin di saat-saat tertentu, kita juga ternyata sama seperti Petrus. Kita juga ternyata kadang sama seperti para murid. Tidak melibatkan Tuhan. Kita membawa diri kita menyingkir dari Tuhan. Kita melemparkan diri kita jauh dari Tuhan. Ketika kita berada dalam masa-masa kesulitan kita. Hari ini mari, di momen Paskah ini biarlah kiranya kita datang. Bukan seperti para murid, bukan seperti Petrus. Tapi kita datang membawa diri kita. Dalam kesesakan yang kita alami. Dalam derita dan pahit yang kita rasakan, mari kita datang membawa diri kita kepada Tuhan. Bersama-sama dalam penderitaannya untuk menerima kemuliaan. Bersama-sama dalam kematiannya untuk menerima kehidupan kekekalan bersama dengan Bapa di surga kelak. Fakta yang lain bukan hanya sekedar muridnya meninggalkan. Bukan hanya sekedar muridnya menyangkali. Bukan hanya sekedar itu. Bicara tentang orang Yahudi secara keseluruhan. Bapak Ibu bisa perhatikan dalam kasus Yohanes pada pasal yang ke-19. Ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-15. Saat Kristus diadili. Saat ia diperhadapkan dengan pengadilan pemerintah dan agama. Orang mendesak salibkan dia. Lalu dari atas bilang, apakah kamu akan mau menyalibkan rajamu? Dia rajamu, raja orang Yahudi, raja kalian. Tapi kata imam-imam kepala, kata orang-orang Yahudi, kami tidak mempunyai raja selain Kaisar. Coba bayangkan. Ada fakta itu di seputar Paskah. Dirinya yang adalah raja tidak mendapatkan pengakuan dari orang-orang yang notabene adalah umatnya. Dirinya yang adalah penguasa dan Tuhan tidak mendapatkan pengakuan dari orang-orang yang notabene adalah umatnya sendiri.
umatnya menolak otoritasnya sebagai raja atas seluruh kehidupan ini. Mungkin kita juga kadang seperti itu. Kita tidak memberikan pengakuan kepada Dia sebagai raja yang berkuasa, yang berdaulat atas kehidupan kita. Kita tidak memberikan penghormatan layaknya sebagai seorang raja kepada Dia Allah yang telah menguasai kehidupan kita. Lebih dominan kita yang menjadi raja atas kehidupan kita. Lebih dominan hobi, kesenangan menjadi raja atas kehidupan kita. Lebih dominan pekerjaan, keluarga, kepentingan-kepentingan lain menjadi raja mengatasi otoritas Tuhan yang seharusnya kita agungkan dan kita tinggikan sebagai penguasa tunggal atas kehidupan kita. Pasca bicara tentang otoritas, kuasa tertinggi, tetapi Ia rela turun untuk menyelamatkan kita. Ia yang adalah raja di atas segala raja, turun untuk menghambakan dirinya, menyelamatkan kita. Tetapi kita tidak melihat Dia sebagai raja. Kita hanya merasa, oh ya, terima kasih untuk keselamatan, saya terima dan saya nikmati. Tapi kita tidak kembalikan pujian, pengagungan kepada Dia, Sang Raja segala raja yang turun untuk menyelamatkan kita itu. Lewat Paskah ini, mari, meskipun kita mengalami masa-masa sulit, ketika kita berseru, mari kita membangun sebuah iman yang benar. Kita berseru kepada Raja yang akan memberikan kepada kita pertolongan. Di momen Paskah ini mari kita datang kepadanya untuk berseru kepada Raja yang patut mendapatkan pengagungan, pemuliaan. Karena Dia adalah Allah yang bertahta dan berkuasa atas kehidupan kita. Yang terakhir yang Dia lakukan adalah Ia meluputkan kita dari liang kubur. Ketika Ia datang menyelamatkan, bukan hanya sekedar seruan penyelamatan yang disampaikan sejak dari dahulu. Bukan hanya sekedar Ia datang membebat, menyembuhkan dan menyempurnakan hidup kita, melepaskan kita dari belenggu sakit, luka yang kita alami. Tapi Ia juga menolong kita untuk sebuah jaminan, meluputkan kita dari liang kubur yang mengancam kehidupan kita. Mungkin kita bilang, Pak Pendeta, persoalannya ada sejumlah pendeta yang mati karena corona. Ada sejumlah anak-anak Tuhan, penatua diaken ya? Ada penatua diaken yang meninggal? Oh, tidak ada penjelasannya? Nah, tidak ada. Kok Bapak takut? Oh iya. Tidak ada penjelasan penatua diaken yang meninggal. Yang ada pemberitaannya pendeta yang meninggal. Dan itu tidak sedikit. Cukup banyak pendeta. Cukup banyak umat Tuhan yang meninggal. Cukup banyak. Pak Pendeta, ayat ini bicara bahwa Ia akan meluputkan kita dari lubang kubur. Pak, Bu, kematian bukan akhir dari segala-galanya. Mari, apapun itu. Mau kita mati, mau kita apa, mari. Kita akan hidup dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Liang kubur bicara tentang kematian. Tapi kematian yang dimaksud adalah kematian kekal ketika tak ada lagi harapan kehidupan, kebangkitan dan kekekalan bagi mereka. Tapi di dalam Tuhan kita ngalamin sebuah janji yang luar biasa. Ia akan meluputkan kita dari kematian kekal yang berpotensi menjadi bagian kita ketika kita tidak datang kepadanya, mengagungkan Dia sebagai Raja atas kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih waktu indah ini. Kesempatan baik yang Tuhan karuniakan kepada kami. Kami Engkau telah pimpin pada satu perikop penting pada hari ini. Dalam kesesakan, pemazmur menyampaikan doa. Dalam kesesakan, pemazmur menyampaikan seruannya kepada Tuhan. Dalam kesesakan, pemazmur datang kepadamu Bapa. Tapi kami mengucap syukur untuk kebenaran yang luar biasa. Dalam kesesakan kami ada janji. Dalam beban kami ada janji. Dalam semua sakit yang kami alami ada janji. Janji penyembuhan. Janji penyelamatan. Janji kehidupan yang Tuhan beri kepada kami.
Hanya ampuni kami Tuhan, bahwa terkadang ternyata kami mengecewakan Tuhan. Saat kami telah mengalami keselamatan, saat kami telah merasakan kebaikan penyembuhan Tuhan, kami justru menyangkali Tuhan. Kami membuang hidup kami jauh dari Tuhan. Kami mengatur jarak. Kami tidak memberikan diri kami, hidup kami dalam kerelaan untuk memuliakan Tuhan. Bahkan kami menggeser Tuhan dalam posisinya sebagai raja penguasa atas kehidupan ini. Terkadang kami yang menjadi raja. Terkadang hobi kami yang menjadi raja. Terkadang kesenangan-kesenangan kami yang menjadi raja. Terkadang keegoisan kami yang menjadi raja. Doa kami bersama, ampuni kami Tuhan. Biarlah kiranya Engkau datang. Engkau ada dan senantiasa selalu untuk memberikan kepada kami pertolongan-Mu. Pengasihan menjadi bagian kami. Ini doa kami bersama. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, berdasarkan ketentuan kita dan kebiasaan kita, bahwa di minggu pertama seperti ini, mari kita bersehati, kita datang kepada Tuhan dalam doa-doa kita, dan kita akan menyampaikan doa kita secara bersama-sama. Jadi tidak seperti biasanya saya atau ibu guru atau siapa begitu yang memimpin doa syafaat. Tapi masing-masing kita akan berdoa syafaat kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dalam seruan kita. Minta pertolongan Tuhan. Kita aminkan kebenaran firman Tuhan yang datang memberikan kepada kita sebuah pengharapan. Sebuah titik cerah bahwa Ia akan ada untuk menolong kita. Ia ada untuk menyembuhkan kita. Ia datang untuk memberikan kepada kita kehidupan. Mari Bapak Ibu sekalian, kita mengambil waktu untuk berdoa. Dan hal-hal yang akan kita doakan termasuk keseharian kita, pergumulan kita, pekerjaan kita, aktivitas kita. Bahkan dalam masa-masa seperti ini ketika kita menjalani masa mengurung diri untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona ini, mari kita belajar. Ini harusnya menjadi waktu yang lebih banyak kita merenung, harusnya menjadi waktu yang lebih banyak kita berinteraksi dengan orang-orang terbaik di kehidupan kita. Dan kita lebih banyak untuk membawa hidup kita semakin dekat kepada Tuhan. Kiranya dalam masa-masa seperti ini kita ngalamin ya, sebuah kebangunan rohani. Harusnya kita mengalami sebuah kebangkitan semangat dan gairah baru untuk mengiring Tuhan dan semakin percaya kepadanya. Karena itu mari kita terus berdoa menggumuli kehidupan kita, kehidupan keluarga kita, supaya Tuhan menjamah dan senantiasa menolong kita. Kita juga berdoa untuk semua aktivitas pelayanan kita yang sangat terbatas ini dalam minggu-minggu ini. Bahkan kita berharap segera Tuhan pulihkan keadaan dan kita dapat melakukan kegiatan pelayanan normal kita kembali. Ibadah-ibadah kita, mau ibadah PIG atau rumah tangga serta ibadah umum seperti ini, mari kita doakan supaya Tuhan secepat mungkin memberikan kepada kita kesempatan itu untuk dapat bersekutu dan berkumpul kembali ya. Jadi menjalani masa-masa 3 minggu seperti ini saya merasa ada sesuatu yang hilang di kehidupan saya begitu. Saya tidak tahu Bapak Ibu. Apakah merasa bahwa aduh kok tidak ketemu dengan teman-teman, tidak ketemu dengan saudara-saudara, tidak ketemu dengan orang-orang gereja, rasanya ada yang hilang dalam kehidupan kita. Saya tidak tahu. Apakah perasaan itu ada? Saya tidak tahu. Tapi kiranya itu menjadi kerinduan kita bersama bahwa Tuhan kiranya menolong kita, menaruh perhatian atas seruan kita sehingga kita diberikan kesempatan dapat bertemu dan berkumpul kembali. Mari kita berdoa untuk anak-anak kita yang sementara mengikuti UTS ya. Kita berdoa juga untuk sejumlah umat Tuhan yang sedang melakukan perjalanan. Baik itu Gladys maupun Gary serta Bapak Penatua Jeffron Pautaran dalam perjalanan dari Jakarta ke Batam, supaya Tuhan menolong.
Gladys dan Gary dalam perjalanan dari Makassar ke Batam, supaya kiranya Tuhan memimpin dan menyertai. Kita juga berdoa untuk sejumlah yang sakit, termasuk keadaan kita di sini, ya, Ibu Odi yang sementara dalam pemulihan kesehatan, supaya Tuhan berkati dan berikan pemulihan yang sempurna di dalam Tuhan. Kita juga berdoa untuk saudara dari Bapak Penatua Mika Ramang yang sedang sakit, dan saudara ipar dari Ibu Yohana Tandisau yang sedang menjalani cuci darah. Juga kita berdoa untuk Bapak Kunso di Bali, dan suami adik dari Ibu Yohana, yakni suami dari Novianti Lote, supaya Tuhan akan berkati dan peliharakan. Oke, itu saja barangkali yang ada lagi bahan doa di live kita. Tak ada? Tak ada ya? Oke, kalau tidak ada lagi, mari kita berdoa. Kita berdoa juga untuk pembangunan kita yang harus tunda, ya. Dalam beberapa saat ini harapan kita bisa melakukan progres-progres yang signifikan dalam waktu mendatang kalau kondisinya sudah cukup membaik. Kita berdoa untuk pemerintah kita berdoa untuk garda terdepan yang memerangi virus corona, memberikan penanggulangan dan pendampingan serta perawatan bagi pasien ODP, ya, termasuk dengan PDP. Kita doakan supaya Tuhan berkati dan berikan kekuatan. Banyak cuplikan video yang kita terima dan cukup membuat mereka terbebani, stres dengan situasi ini, ya. Tadi pagi saya menerima broadcast dari salah seorang perawat di Kalimantan, dan ternyata itu copas dari temennya. Ya, mereka ada kasus-kasus mereka terpukul, ya. Karena pasien yang mereka hadapi ternyata tidak cukup kooperatif. Mereka tidak bilang bahwa mereka suspek, mereka tidak bilang bahwa mereka baru dari perjalanan begitu. Hanya datang bilang, oh ya saya batuk, saya pilek. Dan tidak cerita kalau mereka kemungkinan adalah orang yang terinfeksi. Ya, mereka mencoba menyembunyikan itu, dan coba bayangkan apa yang terjadi, fatal. Orang-orang yang menangani mereka di IGD, pasien-pasien yang berada dalam satu ruangan dengan mereka semua terinfeksi. Hanya karena ada pasien yang punya perilaku tidak cukup kooperatif. Mereka tidak jujur. Mereka tidak mau bekerja sama. Mereka merahasiakan dan menyembunyikan itu. Coba bayangkan. Itu situasi di lapangan yang sementara teman-teman kita hadapi di sana. Mari kita dukung doa mereka. Supaya siapapun kita, ya, dapat bekerja sama, saling membahu untuk ikut memerangi corona dalam pemberatasannya maupun dalam pemutusan mata rantai penyebarannya. Mari kita doakan supaya Tuhan pulihkan kita, Tuhan pulihkan bangsa ini. Kita doakan pemerintah, kita doakan negara-negara yang juga imbas kena corona, dan dampaknya secara tidak langsung juga akan kena kita. Mereka adalah negara-negara yang menjadi negara tujuan pasar, ya, dari produk manufaktur industri yang ada di Batam. Mereka adalah negara-negara pemasok bahan baku. Nah, kalau mereka kemudian juga lockdown, mereka lumpuh, mereka tidak akan bisa menjadi jejaring dari pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan di tempat ini. Mari kita doakan supaya apapun itu Tuhan akan berkarya, sehingga pertobatan, pemulihan, ada kebangunan yang terjadi di sejumlah negara. Itu juga kiranya terjadi di sini, di bangsa kita, di kota kita, dan di sejumlah negara mereka dapat melihat Tuhan, mencari Tuhan dalam masa-masa sukar seperti ini. Mari kita doakan. Ya, satu lagu Pak Guru sebelum kita berdoa. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan.
suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan dengar doa saya. Ku tahu Tuhan dengar doa saya. Ku tahu Tuhan dengar doa saya. Asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan dengar doa saya. Mari Bapak Ibu, baik yang ada di gereja maupun di rumah, mari berdoa bersama-sama kepada Tuhan. Kita angkat satu pujian. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolonglah daku. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolonglah daku. Biarlah sinar-Mu menerangi, biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolonglah daku. Biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, ini pernyataan kami bersama pada hari ini. Kami tidak bisa berjalan sendiri. Kami butuh dan perlukan Tuhan di sepanjang kehidupan kami, termasuk dalam menjalani masa-masa sulit. Saat kami diperhadapkan dengan virus corona ini, dampak sosial, dampak ekonomi yang akan melanda kami, kami mohon belas kasihan-Mu. Bahkan kesehatan kami yang juga mungkin terancam, kami mohon perlindungan Tuhan, kiranya akan melingkupi kami. Tangan-Mu Bapa akan hadir untuk memprotek seluruh keberadaan kami, sehingga kami terselamatkan. Janji firman-Mu akan tergenapi di hari-hari yang kami jalani ini. Bahwa Engkau ada untuk memberikan firman-Mu supaya kami semakin tegar dalam menjalani keseharian kami. Engkau ada untuk membebat, menyembuhkan luka kami. Dan Engkau juga akan ada untuk menjamah kami, memberikan kehidupan kepada kami. Tuntun kami Tuhan, dengar doa kami. Ini seruan kami.
Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan kiranya memberkati kita dengan tiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang boleh kita dengarkan bersama pada pagi hari ini. Dan juga kita yakin dan percaya bahwa setiap doa-doa kita yang sudah kita sampaikan kepada Tuhan, itu Tuhan mendengar dan kita percaya jawaban Tuhan ada bagi kita tepat pada waktu Tuhan. Bapak Ibu, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, dalam penyembahan kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan melalui dua tangguh yang akan berjalan di tengah-tengah kita. Tangguh hitam untuk persembahan syukur dan juga persepuluhan, tangguh merah untuk dana pembangunan. Dan minta kesediaan Bapak Diaken Salomon untuk mengumpulkan persembahan. Sambil persembahan dikumpulkan, mari kita menyanyi dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 200, Kalau Bunyi Sangkakala. Kita berdoa. Syukur bagimu ya Tuhan, ya Allah kami. Allah sumber sukacita kami bersama. Terima kasih anugerah Tuhan. Hari ini kami bersama-sama dalam tempat ini. Kami menaikkan syukur kami kepada Tuhan. Kami memuji memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Melalui persekutuan kami hari ini, kami telah dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Kami percaya firman Tuhan ini yang akan senantiasa menguatkan kami dalam menjalani kehidupan kami. Secara khusus di kondisi kami sekarang ini ya Bapa. Kami percaya firman Tuhan akan senantiasa menjadi bagian dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa, persekutuan kami hari ini. Kami datang membawa korban syukur kami kepada Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati persembahan ini. Biarlah boleh berguna dalam pelayanan Tuhan. Berkati setiap jemaat Tuhan yang sudah memberi. Mereka senantiasa merasakan berkat yang melimpah daripada Tuhan. Juga bersyukur bersama hamba-Mu yang boleh berjalan di tengah-tengah jemaat-Mu dalam mengumpulkan persembahan ini. Kiranya Tuhan yang akan senantiasa memberkati. Terus memberkati dalam keluarga, bahkan dalam pelayanan yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih Bapa di surga. Berkati kami sepanjang ibadah kami. Ini doa kami bersama Bapa kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih.
Bapak Ibu, kita akan mengakhiri penyembahan kita pada pagi hari ini. Kembali saya persilakan kita untuk berdiri. Doa berkat sebentar oleh Bapak Pendeta Yerahmel. Kita memuji Tuhan, Tuhan adalah gembalaku. Kendati pun tekanan-tekanan hidup kadang melemahkan kita, tetapi mari kita percaya bahwa Tuhan ada menjadi gembala agung bagi kita. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku, Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Tuhan, ini pernyataan kami bersama bahwa Tuhan adalah gembala kami yang akan terus menuntun kami sampai kami merasakan hidup yang terpelihara sempurna, tak berkekurangan, dibaringkan di padang rumput yang hijau. Bahkan Tuhan senantiasa ada untuk membimbing kami ke air yang tenang, yang senantiasa selalu menyegarkan jiwa kami, menuntun pada jalan yang benar. Tuhan, meskipun kami diperhadapkan dengan bahaya, kami tidak kemudian takut, karena Engkau senantiasa berserta dengan kami. Kekuatan-Mu, penghiburan-Mu, kami percaya juga akan senantiasa menjadi bagian dan milik setiap kami. Karena itu Bapa, kami mau belajar untuk memberikan hidup kami. Kami mau belajar untuk memberikan seluruh keberadaan kami dalam genggaman tangan Tuhan saja. Tuntun kami di hari kehidupan kami,
Jaga dan peliharakan kami di semua perjalanan kami. Di semua aktivitas apapun yang kami lakukan atas nama Tuhan, mari Engkau tolong kami dan mampukan kami untuk dapat melakukan semuanya. Tuhan, ini hidup kami. Ini seluruh keberadaan kami Bapa. Kami mau serahkan hanya kepada Tuhan saja. Berkati setiap kami. Dan tuntun kami Bapa dalam perenungan Paskah ini. Meskipun dalam keadaan dan situasi yang terbatas. Tapi kami kemudian akhirnya kami percaya tidak akan kehilangan makna. Tidak akan kehilangan berkat. Tidak akan kehilangan penyataan-penyataan Tuhan. Bagi setiap kami di momentum Paskah ini. Doa kami bersama, tuntun kami dan peliharakan kami Bapa. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, tuntunan penyertaan dalam Kristus Yesus, janji penghiburan Allah Roh Kudus akan mengawali perjalanan kamu sekalian. Sejak hari ini sampai kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Menyambut salehnya. Haleluya. Amin. Silahkan duduk, demikian ibadah kita. Silahkan bersaat teduh, baik kita di sini maupun Bapak Ibu sekalian di rumah masing-masing.